Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Salsabila dari kelas 5 IHMA dengan NPM 2151060. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi hukum perlindungan konsumen, yaitu perbandingan hukum perlindungan konsumen Indonesia dengan negara Singapura. Tujuan dari materi ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hukum perlindungan konsumen dengan dosen pengampu Bapak Davitan SHMH MKN MM. Poin pertama yaitu, apakah itu hukum perlindungan konsumen? Hukum perlindungan konsumen merupakan segala upaya hukum demi memberikan penjaminan serta perlindungan kepada konsumen dari segala sesuatu yang dapat merugikan konsumen tersebut. Lalu ada tujuan dari hukum perlindungan konsumen. Tujuan hukum perlindungan konsumen yaitu untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak adil, lalu untuk memberikan hak tambahan sehubungan dengan barang yang tidak sesuai pada kontrak, lalu untuk memberikan pengetahuan dan kemandirian konsumen atas perlindungan kepada dirinya sendiri. Lalu, mengapa saya memilih Singapura sebagai negara perbandingan? Karena Singapura merupakan negara Asia yang sangat dekat jaraknya dengan Indonesia. Lalu yang kedua, Singapura memiliki kekuatan hukum yang sangat disiplin dan masyarakatnya sangat mematuhi aturan tersebut. Maka dari itu saya sangat tertarik untuk membahas perbandingan hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan di Singapura. Lalu saya akan membahas bagaimana hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, tentunya Indonesia akan memberikan penjaminan serta perlindungan kepada konsumen sebagai warga negara Indonesia sendiri. Secara garis besar, hak untuk konsumen dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian secara personal maupun kerugian secara harta kekayaan. Lalu yang kedua adalah hak untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang layak. Lalu yang ketiga adalah hak untuk memperoleh penyelesaian yang sesuai terhadap masalah yang dihadapi di sengketa perlindungan konsumen. Di Indonesia sendiri, mengenai hukum perlindungan konsumen diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jika ditinjau pada pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Jika ditinjau lebih dalam, undang-undang ini mengamanatkan khususnya pemerintah untuk mengambil segala upaya baik dengan pembentukan peraturan teknis maupun peraturan kebijakan guna untuk mewujudkan perlindungan hukum konsumen atas hak-hak dasar yang dimiliki oleh konsumen. Lalu, bagaimana jika terjadi sengketa konsumen dan bagaimana sih cara penyelesaiannya di Indonesia? Jadi, jika ditinjau dari sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 juga mengatur tentang keberadaan sebuah badan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Adapun secara rinci, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang disingkat BPSK ini dimuat pada pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi. B. Memberikan konsultasi atas perlindungan konsumen. C. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. D. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini. E. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. F. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. G. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. H. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini. I. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf G dan H yang bersedia untuk memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
J. Mendapatkan, meneliti, atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyidikan atau pemeriksaan. K. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen. L. Memberikan keputusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Lalu yang terakhir ada M. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Jadi, dari ketentuan pada slide-slide yang sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menyediakan wadah di mana para konsumen yang merasa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan pengaduan untuk ditindaklanjuti. Mengenai tata cara penyelesaian hingga sanksi yang dijatuhkan menjadi kewenangan dari badan ini. Dengan hadirnya badan ini, pemerintah Indonesia berharap dapat memberikan jaminan serta perlindungan yang layak bagi para konsumen di Indonesia. Melalui badan ini pula, diharapkan terciptanya suatu kesepakatan tanpa merugikan kedua belah pihak. Lalu saya akan membahas hukum perlindungan konsumen di Singapura. Jika di Indonesia upaya hukumnya adalah dan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, di Singapura hukum perlindungan konsumen diatur dalam Consumer Protection Fair Trading Act 2003 atau disingkat dengan CPFTA. Undang-undang tersebut sudah melalui beberapa kali perubahan dan revisi, dan yang paling barunya adalah pada tahun 2020. CPFTA berlaku sebagian besar transaksi konsumen, tetapi tidak berlaku untuk penjualan tanah dan rumah, kontrak kerja, serta pergadaian. Lalu, bagaimana penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi di Singapura? Jadi, sama halnya di Indonesia, Singapura juga memiliki organisasi yang khusus menampung permasalahan terkait perlindungan konsumen yang sifatnya mandiri, non-pemerintah, dan non-profit, yaitu bernama Consumer Association of Singapore, yang disingkat CAS. Melalui organisasi ini, para konsumen yang merasa haknya terlanggar dapat mengajukan aduan untuk akhirnya dibantu proses penyelesaiannya sesuai dengan apa yang diatur pada CPFTA. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa baik Indonesia ataupun di Singapura, hak masyarakat sebagai konsumen dilindungi oleh hukum yang berlaku di negara masing-masing. Pemerintah Indonesia ataupun Singapura menyadari bahwa dalam transaksi ekonomi yang terjadi di masyarakat, pihak konsumen adalah pihak yang lemah, adalah pihak yang rentan untuk terlanggar hak-haknya, dan oleh karenanya negara berusaha untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen melalui pengadaan aturan hukum yang secara khusus dan mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, baik itu hak konsumen maupun hak untuk pelaku usaha. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.